Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat nih? Semangat. Oh, bener, siang lo ini sudahan ya. Oke, nah anak semua ya. Sebelum kita awali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita semuanya berdoa dahulu. Oke, ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Pak Duduk siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mana semangatnya? Ini semangatku. Oke, anak-anak semuanya saya absen dahulu. Yang hadir Aisyah, Muhammad Rafli, Nabil, Rafli, Revalina, hadir. Oke, terima kasih. Hadir semua ya. Alhamdulillah nggak ada yang absen, sehat. Mari setelah absen silakan berdiri. Kita tunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia. Lagu hari ini kita akan menyanyikan Berkibarlah Benderaku, ciptaan Ibu Sud ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau, serta rakyatku membela sang merah putih yang berkilau. Berkibarlah selama-lamanya. Motivasi hari ini sebagai penyemangat kita ya, dengarkan baik-baik. Ilmu yang sejati ya, seperti barang yang berharga. Kita tahu kita memiliki barang yang sangat berharga. Mengingat suatu barang yang berharga perlu juga perjuangan dan tidak bisa diperoleh dengan mudah. Dan ia harus diusahakan, dipelajari, dipikir. Melanjutkan materi yang kemarin, mungkin masih ingat ya, di benak kalian seminggu yang lalu kita mempelajari bab pernikahan atau subtema. Kira-kira ada yang masih ingat di sini? Saya Pak. Oke. Silakan. Materi minggu lalu membahas tentang rukun pernikahan Pak, yang terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, saksi, dan ijab kabul Pak. Betul sekali Mas Ferdinand ya. Kemarin kita membahas tentang rukun dan syarat nikah. Oke, masih, alhamdulillah masih ingat. Anak-anakku, kita akan melanjutkan materi yang sama dalam pernikahan Islam, tapi hari ini kita membahas subtemanya adalah tentang talak atau yang kita sebut biasanya dalam umum adalah perceraian. Ya, kompetensi yang akan kita inginkan hari ini adalah mengevaluasi dengan menganalisis talak cerai dalam pernikahan. Ya. Kemudian menganalisis pernikahan yang tidak sah. Tujuannya adalah setelah memperhatikan video gambar, menelaah, mengevaluasi, berdiskusi, menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan hukum talak secara benar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Kita akan menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Yakni menggali informasi lebih dalam lagi sebuah masalah. Oke, anak semuanya. Pak Ali akan menjelaskan sedikit dari pengertian talak. Nah, sehingga status suami istri di antara mereka menjadi hilang. Jadi terputus atau terpisah. Ini namanya adalah talak. Suatu yang ada di masyarakat kita atau yang sering kalian lihat di berita
di infotainment, ya, di berita selebritas, di TV, televisi, internet. Nah, semua menginformasikan sesuatu tentang perceraian. Hal yang terbaru. Ada yang mau membaca ini, mungkin saya tunjuk Mas Tegar. Ya, tolong bacakan Mas Tegar. Info terbaru, istri mak suami memancing terus. Ya. Gugat cerai setelah 10 tahun menikah. Ya, istri muak suami memancing terus, gugat cerai 10 tahun setelah menikah. Kemudian info yang lain. Kasus pencerian di Kota Padang didominasi usia 30 sampai 39 tahun. Kebanyakan gara-gara suami pulang larut malam. Iya, tertanggal 13 Oktober 2022. Ini info yang terbaru. Terima kasih Mas Tegar ya. Ya, dari hasil yang dibacakan Mas Tegar tadi ternyata banyak sekali perceraian yang ada di sekitar kita. Maka hari ini anak-anakku semuanya, kejadian talak atau peristiwa talak yang kalian saksikan tadi, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau dibenarkan? Untuk lebih jelas, maka Pak Ali akan memberikan video yang nanti bisa kalian analisis. Ya, satu hal, apapun itu, apapun itu. Apapun itu. Rumah kita itu adalah tempat di mana kita pulang, bukan di mana tempat air mata basah. Dan aku juga berjanji, hatiku itu hanya untuk kamu, Star. Tegar. Aku minta kamu tolong aku sekarang. Aku cinta sama kamu, Star. Gak bisa aku kehilangan kamu. Gak bisa. Aku mohon jangan pernah nyebut kata-kata itu. Mohon. Kamu gak melakukan. Gak apa-apa. Karena aku yang akan gugat cerai kamu. Star, tidak. Enggak, Star, aku mau, Star, aku mohon jangan, Star, jangan, tidak, enggak ada. Aku mohon jangan, Star, tolong, ampunin aku, aku mohon ampunin aku. Aku tahu aku salah, aku tahu, tolong ampunin aku, Star. Waktu kamu habis, Mas. Dari video yang tadi kalian saksikan, ada sebuah peristiwa antara suami dan istri. Ya, kira-kira ada yang bisa menanggapi dari video tersebut? Pak, Oh ya, Mbak Shandy. dari video tersebut saya memahami bahwa salah satu problem dalam pernikahan adalah talak atau cerai dikarenakan hubungan dari suami istri kurang harmonis. Pintar sekali, Mbak Shandy. Oke, kemudian sama ya pendapatnya. Nah, ada hal lain yang bisa kita saksikan setelah video tadi. Problematika dalam hal problemnya ada juga di sini adalah ribuan orang di Blora pilih jadi duda dan janda daripada kesulitan ekonomi. Nah, ini menjadi juga penyebab terjadinya perceraian. Ya, hari ini untuk lebih memahami lagi, Pak Ali akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, Pak Ali tentukan kelompok kalian dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas masalah perceraian yang tadi kita sudah saksikan bersama. Oke, siap ya? Saya bagi kelompok pertama, Hatma, Kuko, Ferdian. Oke, Pak Ali akan membagikan LKPD-nya. Silahkan nanti dijawab per kelompoknya. Oke ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada, Pak. Ya silakan. Ini ditulis sumbernya, Pak? Ya, sumber yang kalian dapat dari mana dituliskan ya. Oh, Oke. iya, Pak. Siap. Biar jelas. Iya, makasih, Pak.
diskusinya. Ya. Silakan nanti dipresentasikan. Saya panggil untuk kelompok yang pertama untuk dipresentasikan hasil dari diskusi pada hari ini. Kelompok 1, silakan maju. Perkenalkan, nama saya Rizky Anatri dan Putri ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Antara suami dan istri. Manakala terjadi percekcokan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai hakam dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Sudah? Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, anak-anak semuanya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Saya mau bertanya, bolehkah seorang wanita mentalak suaminya? Ketika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. 2. Sunnah. Apabila suami sudah tidak mampu memberi nafkah lahir batin. Sudah jelas dan ya, istri kelompok tidak 1. Oke, terima kasih ya. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diri kami. Saya Tegar Saka Pangestu dan teman saya Abizat Roman Al-Safa. akan dipresentasikan oleh Nabil. Dari kasus di atas, bagaimana Islam memberi solusi dalam mengurangi terjadinya perceraian dalam rumah tangga? Jawaban kami, agar perceraian tidak dilakukan secara sembrono dan tanpa alasan, maka peraturan perundang-undangan mengharuskan Dari kami, perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Tepuk tangan ya. Ya. Ada sedikit evaluasi dari presentasi tadi di kelompok 1, ada pertanyaan. Nah, luar biasa sekali jawabannya, namun secara tulisan tolong diperbaiki lebih baik lagi. Nih, untuk kelompok yang lainnya sudah bagus. Semoga tetap dipertahankan di pertemuan berikutnya. Ya, anak-anak semuanya, dari kegiatan hari ini kita menggunakan metode problem based learning. Bagaimana perasaan kalian menggunakan metode ini dalam pembelajaran? Apa menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Menyenangkan ya? Apa alasan? Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah 1. Perceraian itu diperbolehkan oleh agama jika itu menjadi jalan terakhir dalam menyelesaikan problem rumah tangga. 2. Dasar perceraian itu ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. 3. Terima kasih Mbak Isah telah menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini, anak-anak. Namun sebagai bentuk evaluasi ya, Pak Ali berikan post test di Google Classroom. Silahkan nanti kalian buka materi minggu depan. Tolong dipersiapkan dan dipelajari sebelum kita bertemu, yakni hukum waris, yakni pembagian harta warisan kepada. Kita tutup pertemuan pada hari ini. Ya, ketua kelas silahkan dipimpin. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Mari kita tutup semuanya dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.